Halo, Shalom. Senang berjumpa dengan smart people yang ada di mana saja. Kita berjumpa lewat udara kali ini, di mana di dalam konten Street Justice ini ada begitu banyak kesaksian yang bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Nah, kali ini saya ingin menyaksikan tentang apa yang saya alami dalam waktu 2 hari terakhir ini. Nah, yaitu rasa syukur. Seringkali kita mendengar kata-kata ini, juga wejangan-wejangan dari mungkin teman-teman kita, pembimbing rohani kita, gembala kita, atau siapapun itu. Nah, ketika keadaan kita dalam situasi yang baik-baik saja, mudah untuk kita mengucap syukur. Tetapi ketika kita sedang menghadapi persoalan yang belum terlihat jalan keluarnya, ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, ternyata untuk mempraktekkan rasa syukur ini nggak mudah. Dan itu salah satu hal yang saya alami ketika saya mempunyai persoalan, masalah, itu buat saya itu sangat membebani hati saya. Jadi saya itu nggak bisa enjoy, menikmati hidup. Rasa cemas, khawatir, dan pokoknya fokus saya itu tentang masalah itu sangat kuat gitu ya. Tapi kemarin ketika saya bercakap-cakap dengan anak saya, tiba-tiba anak saya ini bercerita tentang seorang temannya yang hampir aja melakukan perbuatan bodoh yang membahayakan dirinya. Nah, anak saya ini terus ngomong, memang beda ya, Ma, kalau orang yang mau ngikut Tuhan sama yang enggak itu. Aku ini bahkan terpikir pun untuk melakukan itu enggak pernah. Dan saya juga di situ berkata, ya memang beda kalau orang itu mau hidup di dalam Tuhan, meskipun ya banyak menghadapi masalah, ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita, tapi tetap itu kayak ada remnya gitu ketika kita akan melakukan sesuatu yang gak baik ya. Tetapi ketika kita di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan, itu begitu gampang pikiran-pikiran negatif itu menghampiri hidup kita. Nah, tiba-tiba hati saya tuh sangat bersyukur karena ya terus terang sebagai orang tua kita pasti memikirkan atau kadang cemas kalau anak kita itu melakukan sesuatu yang nggak benar gitu ya. Mungkin kalau nantinya terpengaruh dengan teman-temannya. Cuma selama ini sih kalau saya melihat lingkungan teman-teman anak saya itu kok dibawanya itu ke teman-teman yang baik ya, yang istilahnya itu mendukung anak saya, membuat anak saya itu mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Nah, tadinya saya tuh hanya mendengar bahwa berkat itu tidak hanya dalam hal materia saja. Ya, memang saya ya di dalam menjalaninya itu ada merasakan, oh iya ya, apa namanya, saya itu juga bersyukur dikasih anak
yang baik, saya berada di lingkungan teman-teman yang mendukung saya ke arah yang baik, tetapi tetap pikiran saya, fokus saya itu bahwa berkat dalam hal materi itu sangat-sangat penting. Tetapi dalam peristiwa kemarin, saya itu ketika mendengarkan cerita anak saya dan mendengarkan kesaksiannya, itu membuat saya itu sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan itu memprotek anak saya. Tuhan itu menjagai anak saya. Di mana itu menjadi suatu berkat yang tersendiri, berkat yang sangat luar biasa menurut saya. Di luar hal materi. Nah, dimana sebelumnya itu yang tadinya itu enggak benar-benar saya pahami. Kemarin ini benar-benar saya itu mengerti arti kata berkat di luar hal yang mencakup materi. Dan lanjut pagi tadi, saya ketika mempunyai waktu-waktu yang luang, itu saya itu membawa anjing saya itu jalan-jalannya. Saya punya 2 anabul yang berusia sekitar 6 bulan. Saya membelinya itu ketika mereka masih berusia 1,5 bulan. Dan dalam masa-masa 1,5 bulan sampai hampir 6 bulan ini, saya tuh merasakan tuh sangat tersiksa gitu ya. Rasakan tuh ribet banget itu punya anabul itu yang masih kecil-kecil. Ya kita tahu ya bagi yang punya anabul ya, kalau yang namanya papi itu, anak-anak itu sedang nakal-nakalnya itu. Mereka ini kalau nggak dijagain gitu, itu tuh nanti suka nyabut tanaman, selang air itu digigit, dibawa, diseret kemana-mana, terus tanah itu bisa diobrak-abrik sama kakinya. Bayangkan, sampai saya itu, rasanya itu sampai kapan ini ngadepin seperti ini. Rasanya nunggu mereka usianya cukup untuk ditaruh di gudang itu kok lama banget gitu ya. Jadi ceritanya anabul saya ini nantinya akan saya taruh di gudang tempat saya bekerja. Nah, kenapa saya membelinya yang masih kecil? Karena dari pengalaman kemarin, saya tuh punya anabul di gudang, itu yang usianya udah tua ya. Nah, itu tuh saya tuh nggak pernah merawatnya. Jadi ya saya itu cuma ngeliat di luar kandang, terus kadang saya kasih camilan gitu dari luar kandang gitu atau makanan. Tapi nggak pernah mendekat gitu, saya ngelus-ngelus apa itu nggak pernah. Nah, anjing ini tuh galak gitu loh, galak banget. Tapi kalau sama saya sih nggak gigit. Nah, biasanya yang merawat tuh ada seorang pegawai yang khusus untuk merawatnya. Nah, kapan hari itu pegawai saya itu sakit. Nah, otomatis yang memasukkan dan mengeluarkan kandang itu tuh ya mesti saya. Nah, tapi repot gitu loh, repot banget gitu loh. Karena saya tuh untuk mengeluarkan dari kandang, kalau saya mau pulang dari gudang, atau memasukkannya ketika saya paginya datang mau bekerja, itu saya harus bawa camilan gitu loh, untuk memancing dia mau masuk dan tidak mengikuti saya keluar dari gudang ketika saya keluarkan dari kandang. Makanya saya memutuskan untuk membeli anabul yang usianya masih kecil supaya mereka itu kenal saya. Jadi nantinya
kalaupun saya taruh di gudang dan sampai ada sesuatu dengan orang yang merawatnya, misalnya orangnya itu lagi sakit, mereka itu sudah kenal gitu loh, sudah kenal sama saya, dan mereka nggak gigit, nggak perlu dipancing-pancing makanan dulu gitu ya. Nah, tapi satu hal, saya merasa keputusan saya membeli anabul dengan usia 1,5 bulan itu adalah pilihan yang salah gitu. Karena membuat saya itu rasanya itu nggak damai sejahtera gitu ya. Membuat saya itu malah kerjaannya nambah dengan ngurusi mereka yang lagi nakal-nakalnya itu. Tapi ketika pagi tadi saya mengajak anabul saya, Kenzo dan Kensa secara bergantian. Nah, yang pertama itu saya ajak yang cewek Kensa jalan-jalan muterin komplek perumahan. Itu ya berjalan seperti biasa. Nah, ketika saya ganti mengajak Kenzo yang cowok itu untuk jalan-jalan, saya ngikutin dia aja, mau ke arah mana ya saya ikut biar dia happy gitu ya, biar dia puas gitu jalan-jalannya. Nah, saat kita jalan-jalan itu, kita itu melewati pohon-pohon dan saya melihat dari kejauhan itu ada hutan gitu ya, yang pemandangannya itu sangat bagus gitu. Nah, tiba-tiba bisa muncul di hati saya itu, wah, bagus banget ya pemandangannya ini. Saya kok bisa enjoy gitu kali ini itu ngajak anabul saya, dan saya tuh bisa melihat bahwa ternyata keberadaan anabul saya itu juga membuat saya itu bisa olahraga loh, yang tadinya saya itu paling males olahraga. Tapi mau nggak mau ketika memelihara mereka, saya tuh harus ngajak jalan-jalan. Kalau enggak mereka itu stres kalau di dalam rumah terus. Nah, itu bukankah itu suatu hal yang positif ya? Dimana Tuhan pakai sesuatu yang menurut saya itu tadinya sangat menjengkelkan, menguras tenaga dan pikiran saya, itu dibuat itu menjadi baik adanya. Baru kali ini saya tuh bisa benar-benar itu mengucap syukur gitu ya dari dalam hati saya, itu benar-benar bisa enjoy gitu, nggak terfokus dengan permasalahan yang ada, yang saya alami. Saya bisa melihat sisi-sisi positif ya. Nah, ternyata itu saya temukan di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Jadi setiap dari kita itu dianugerahi oleh Allah kekayaan dan harta benda sesuai dengan takaran Allah ya. Ketika kita bisa menikmati dan bersukacita dengan semua hal yang kita punya di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita itu bisa tetap enjoy menikmati hidup. Itu ternyata bukan semata-mata itu karena usaha kita, tetapi itu juga sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jika saat ini mungkin ada teman-teman yang masih suka nggak puas dengan hidup ini, dengan semua peristiwa yang dialami, yuk kita ubah cara pandang kita dalam melihat segala sesuatunya.
Caranya gimana ya? Ya, caranya dengan tetap melakukan yang terbaik, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan yang terpenting, kita itu fokus untuk melakukan apa yang menjadi kemauan atau keinginan Tuhan. Nah, di situ kita itu akan semakin bertumbuh dewasa, bisa mengucap syukur dengan hati yang sungguh-sungguh gitu ya. Bukan hanya di bibir saja, tetapi benar-benar keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bahwa sebenarnya itu ada banyak hal yang indah kok dalam hidup ini yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mari teman-teman, saya ajak kita sama-sama untuk berjuang dan merasakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.